Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta yang dibangun di atas iman. Kalau cinta bangunannya, pondasinya iman, maka dia akan menuntung dua jiwa yang diikat. Dalam akad pernikahan itu adalah saling cintanya, saling berkasihnya. Itu saling melengkapi dalam saling menguatkan, dan tentu yang dimaksud adalah untuk memenuhi standar tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Ketahui bahwa laki-laki itu sesempurna apapun dia bukan malaikat, dia kurang. Maka suamiku bukan malaikatku. Sesempurna apapun pasangan kita yang bernama istri, tidak akan pernah ideal menurut kita. Tidak pernah. Semakin banyak kita menuntut ideal, semakin siap kita kecewa. Tidak ada pasangan yang ideal. Tidak ada yang ideal. Betul-betul saling melengkapi, saling menguatkan saja. Kita ini punya saham kekurangan masing-masing di rumah tangga, dan itulah mau saling menutupi. Ya, karena itu Nabi SAW mengatakan, fa in karihtumu, kalau kau melihat sesuatu, in kariha ya minha hulukan, kalau kau melihat sesuatu yang kau tidak suka, ya radiya minha akhar, maka lihat yang lain yang membuat kita bisa ridho. Mungkin satu sisi kurang, sisi lain bisa poinnya tinggi. Itu selalu saya kira Pak Ibu, ya, tidak ada di antara kita lengkap. Ada plus kita masing-masing, ada minus kita. Kita tidak jujur kalau hanya menilai satu sisi. Tidak ada. Sampai istri-istri Rasulullah pun tidak ada. Suami-suami yang soleh, coba lihat bagaimana di masa sahabat. Kita sudah sekian lama belajar ini, coba kita tingkatkan hubungan kita. Jadi hubungan iman ini menyatu dan kompak, nampak secara jelas. Hubungan suami istri itu bukan cuma menyatu dalam biologis, bukan menyatu dalam urusan duniawi. Tidak. Meskipun itu boleh, tapi itu bukan tujuan, ya, Bu. Yang paling penting di sini bagaimana dia menyatu dalam hal perbaikan kualitas ruhnya yang bisa kering, tapi kalau dikipas, dihidupkan oleh pasangan hidup, luar biasa. Masa sebelum menikah Nabi bilang, saya selalu semangat karena dia selalu memberi motivasi. Ini belum menikah, saya selalu giat belajar. Kenapa kau pacaran? Dia selalu ingatkan saya, dede. Kenapa kau selalu bersama dia? Dia selalu mengingatkan saya. Masa sebelum berpacaran semangat mengingatkan, sesudah berpacaran saling melupakan? Maka pacaran yang paling indah adalah pacaran sesudah menikah. Tolong dicamkan baik-baik ini anak muda. Jadi pacaran yang paling indah adalah pacaran sesudah menikah. Kau yang tidak ada nggak gugat, bebas berpacaran dari pagi sampai malam. Tapi maka mencinta. Baik ya, ini coba lihat. Ada perbaikan kualitas ruhiyah, ada perkualitas ibadah, dakwah kita, jihad kita, semangat kita, terus menerus saling menguatkan. Ini penting ya Mas Ken. Ciri rumah tangga yang sukses jika potensi keimanannya terus naik, kesolehannya terus menambah. Problem boleh, semua rumah tangga tidak ada yang sepi dari problem. Rumus itu sunnatullah itu. Tidak ada rumah tangga tanpa sebuah masalah. Siapa yang mau menikah tanpa tidak mau menemui masalah, jangan pernah menikah. Karena rumah tangga adalah bahagian mempertemukan dua yang senang. Dirita saya sering masalah,
Apalagi kalau bertemu dua makhluk yang berbeda, kepentingannya luar biasa, biologisnya beda. Karena kalian coba lihat, siapa rumah tangga di antara kita yang sukses bisa saling menguatkan, bisa saling menopang, bisa bersinergi, bisa saling menginspirasi, bisa semakin banyak kebaikan dan kesolehan. Coba sekalian, kalau dulu sebelum menikah juz amma hafalanta, sudah menikah masih juz amma, sampai ini cucu masih juz amma, itu ciri-ciri pernikahan kurang berjalan. Jilbabnya sebelum menikah begitu, sesudah menikah masih begitu, ciri. Model sholatnya seperti itu, sesudah menikah nenek masih begitu. Ada kurang inspirasi di dalamnya, kurang motivasi dan semangat. Bacaan Al-Qurannya seperti itu, tauhidnya seperti itu, sunnahnya seperti itu, tidak meningkat-ningkat. Itu artinya kita kurang saling memberi inspirasi. Ciri rumah tangga kita kering. Tapi kalau terus melaju dengan semangat, puasa-puasa wajibnya, sunnahnya, qiyamul lailnya, dan semua ibadah-ibadah yang bisa saling mendorong, alhamdulillah. Kita coba baca, Pak. Saya kira ini salah satu yang kita mau belajar bersama-sama wujudkan. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hadis. Ya, doa Nabi dalam 3 hadis ini rahimallahu rajulan. Nabi mendoakan ini, semoga Allah merahmati rajulan, seorang laki-laki itu suami. Apa pekerjaannya? Minal lail, dia bangun, koma minal lail, dia bangun dari malam hari. Dia bangun di malam hari. Apa yang dia lakukan? Fasalla, dia sholat. Ini bisa jadi sholatnya sendiri karena sudah sholat, tapi bukan selesai untuk dirinya. Di sini wa aykaza, dia membangunkan imratahu, istrinya, pasangannya, dia bangunkan. Bisa sholatnya sholat berjamaah, bisa sholatnya terpisah, tapi masing-masing bangun. Kalau dia bangunkan istrinya lalu fasolat, sholat tongi bagi istrinya. Kata Nabi, fa'in abad, kalau dia tidak mau, kata Nabi, lakukan rasya. Kalau dalam hadis lain nanti sebentar kita akan lihat itu najahat di sini ya, di bawahnya. Oh ya, di bawahnya coba. Nah ini, ya, bukan. Kalau ini rasya, kalau di sini fasalat fa'in, ya ini berarti double kini. Ya, dalam hadis yang lain itu disebutkan itu dengan nadaha, itu artinya sama, tapi kalimat yang dipakai Nabi itu berbeda. Dia ambilkan air, dia percikkan di wajahnya. Ya, jangan terlalu banyak ya. Jangan banyak. Syukurlah ini disebut bukan sebuah satu-satunya metode. Terserah kita bagaimana membangunkan dia bisa bangun. Dan bukan cuma itu, masih ada di sini. Rahimallahu imratan. Ini bukan berarti selamanya rajulan, perempuan juga. Rahimallahu imratan qamat. Allah, semoga Allah merahmatinya seorang perempuan atau istri qamat. Dia bangun duluan. Minal lail, dia bangun di malam hari, fasolat, dia solat. Wa aikazat, bukan puas dengan dirinya, tapi dia bangunkan zaujaha, fasolat, lalu bangun tunggu suaminya solat. Fa'in aba, maka suami tidak boleh marah. Tidak boleh marah, disirangkan rasyad, ambil air. Tapi saya kira ya, ini metode boleh beda. Terserah mau apa lakukan di sini. Ya, ini insyaallah salah satu yang kita bisa lakukan
suami istri bersinergi menjatuhkan cintanya. Cinta bukan cuma dengan uang, materi, tidak, tapi bagaimana warahmah. Enak namamu dilihat kalau orang sudah sepuh, sudah sekian lama, sudah bercucu dan bercicit, terus saling. Ya, saya baru-baru ini mendatangi seorang orang tua yang alhamdulillah diimami istrinya, meskipun ya istrinya sudah mulai sedikit juga mengeluh. Apa keluhannya? Suamiku Ustaz karena mungkin sudah tua, sering satu rakaat 2 surah yang dia sambung. Kadang watini awalnya, wal asri terakhirnya. Dan ini satu buah problem hafalan yang tidak lancar di waktu muda. Dan ini mungkin sebagian problem yang setengah-setengah hafalannya pasti yang mikir di sini. Kalau saya cuma menghafal 3 kul, masa tiap malam 3 kul? Pasti selalu istri apuski, pasti kul sebentar. Dan inilah pentingnya sekalian menambah hafalan. Bolehkah istri jadi imam? Oh enggak. Tapi kalau memang tidak bisa berjamaah, sendiri. Sebagaimana juga amalan Nabi, lebih banyak Nabi sendiri, tapi tidak dibiarkan sendiri. Ya, boleh sekali berjamaah, sesekali tidak. Jangan terus menerus berjamaah. Sesekali berjamaah, sesekali tidak. Ya, di sini juga disebutkan dalam hadis yang lain. Ini ya, man istayqaza minal lail, siapa yang bangun di malam hari, wa ikaza imratu fasalliya rakataini jami'an, siapa yang bangun di malam hari membangunkan pasangannya meskipun dia sholat 2 rakaat, ya, berdua itu melaksanakan sholat 2 rakaat itu dengan melakukan ibadah dengan sebaik-baik ini, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dicatat dia, ya, jadi kutiba, dicatat baginya ini 2 orang, suami dan istri, itu dicatat sebagai minaz zakirin Allah, orang yang melakukan zikir. Artinya orang yang tidak lalai hidup, yang tidak lalai hidup. Wazakirat, dan perempuan yang suka berzikir. Laki-laki yang berzikir, perempuan suka. Termasuk ciri penghuni surga adalah az-zakirina wazakirat, yang sudah berzikir. Dan saya ingin tutup imas kalian dengan ada sebuah kisah menarik yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya ini Sifatus Safwa, sifat yang penuh dengan kelembutan. Beliau menceritakan ini di Amr bin Aslam Al-Bahili, mana itu ceritakan darinya. Ada seorang perempuan ikhwas sekalian namanya siapa, Hunaidah. Ini perempuan yang soleh, Masya Allah. Ini perempuan sabarnya, dia mendampingi suaminya. Sudah menjadi kebiasaannya setiap jam 3 dia bangun. Jam 3 dia bangun. Dan setiap dia bangun, ketika dia selesai tahajud, dia bisikkan di telinga suaminya dan di telinga anak-anaknya, bangunlah wahai calon-calon penghuni surga, pagi pun sudah menghampiri dirimu. Kalau dia sudah bilang jam 3 itu sudah dia bilang pagi pun menghampiri dirimu. Carilah bekal-bekal untuk memudahkan dirimu masuk surga. Kafilah-kafilah pejuang-pejuang amal soleh telah mendahului kita, sementara kita masih sedikit bekal. Itu dia ulangi. Begitu caranya dia bangunkan suaminya. Dia tidak ambil percikan air, tidak ji. Dia cuma baca syair yang dia perdengarkan kepada suami dan anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Tidak pernah dia marah kalau tidak bangun suaminya. Tidak pernah dia marah. Tidak pernah dia marah, mengatakan untung suami, tidak pernah dia marah. Dia lakukan berulang. Dan akhirnya qadar Allah, meninggal pun sang istri. Belum berubah ini, suami dibangunkan. Tapi setelah meninggal, apa yang terjadi was kalian? Sang suami ini diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpinya? Istrimu dalam keadaan berbahagia di surga. Dan alangkah bahagianya kalau kau mendampinginya sebagai istri penghuni surga.
Dan syaratnya kau bisa menemui istrimu dan kau bisa berbahagia dengan istrimu, bahkan tetap istrimu nanti di surga. Kau masuk bersama suamimu adalah kau lanjutkan kebiasaannya, kau lanjutkan apa yang dia biasa lakukan, maka kelak akan tetap kau menjadi suaminya di surga. Ternyata mimpi yang sama pun didapatkan anaknya, bahwa kamu akan bertemu dengan ibumu, kau akan berbahagia dengan ibumu, kau akan berkumpul dengan suami istri dengan ibumu, akan ketemu dengan satu keluarga. Dan rupanya ini yang menggerakkan sang suami sesudah itu tidak pernah lagi dia tinggalkan, kecuali jam 3 dia sudah bangun, 3 dia sudah bangun, 3 dia sudah bangun. Hanya dengan kata-kata itu terus dia ingat. Ternyata ada kata-kata sekalian yang kadang-kadang mungkin awalnya belum tersentuh, 2 kali belum tersentuh, tapi dilakukan dengan ikhlas. Ternyata Allah merubah dia bukan dengan langsung, tapi diberikan mimpi sang suami. Itu efek dari sebuah dakwah ya sekalian. Sampai tertidur pun suaminya dia dakwai, tapi cara dan gayanya ada tidak membangkitkan emosinya suaminya. Semoga memberikan manfaat pada kita semua insyaallah. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.